Sudah duduk? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Sebelum kita mulai Pak Sahar, sebenarnya ada yang saya mau lihat progresnya. Karena saya lihat tadi rencana kita hari ini kita mau adakan pelajaran ya. Langsung saja kira-kira misalnya apa tujuan pembelajaran yang Pak Sahar ingin dapatkan dalam proses pembelajaran kali ini? Oke, jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di kelas ini Pak, bagaimana peserta didik dapat mengerti tentang namanya perubahan sosial, baik perubahan sosial maupun bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu dikata beberapa bagian, ada perubahan lambat, ada perubahan cepat. Oke, jadi perlu kita pahami bahwa peserta didik harus mampu untuk membedakan mana perubahan yang cepat, mana yang lambat, sehingga apa? Sehingga dia bisa membedakan ya, perubahan cepat seperti apa, perubahan lambatnya seperti apa. Supaya apa? Supaya anak-anak lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali. Tercapai semua tujuan yang tadi saya lihat. Kalau misalnya kira-kira dari tujuan pembelajaran Pak Sahar berikan tadi, ada kira-kira misalnya hal yang ingin didapatkan atau area pengembangan seperti apa? Saya ingin dapatkan tadi Pak, anak-anak keinginan saya maunya aktif semua di dalam proses pembelajaran. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak mempunyai bekal di masa yang akan datang, bisa bercerita bersama dengan keluarganya, bisa bercerita dengan temannya, kepada siapa saja yang jelas ada dia memiliki bekal untuk masa depan. Luar biasa. Kira-kira misalnya tadi juga yang saya lihat bahwa dalam misalnya area pengembangan, Pasar menggunakan pembelajaran model seperti apa kira-kira? Yang PBL, Yang PBL. Salah satunya misalnya saya lihat bahwa Pasar mengelompokkan anak-anak. ya saya mengerti. Kira-kira apa yang ingin dicapai dari sini? Saya ingin capai supaya anak-anak lebih aktif di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, supaya ada kekompakan juga di dalam satu kelompok dengan kelompok lain. Supaya apa? Supaya dia bisa membedakan, oh kelompok saya lebih di atas daripada kelompok yang lain. Jadi ada keinginan untuk terus berkembang untuk di masa yang akan datang. Biasa sekali. Terus selanjutnya kira-kira misalnya bagaimana Pak Sahar menyudahi hal tersebut? Ada strateginya tidak? Strategi pembelajaran seperti apa kira-kira? Ya, strategi pembelajaran saya yang saya lakukan itu ya saya biasa memperlihatkan dulu video kepada anak-anak. Nah, dari video itu ada sebuah masalah. Masalah itu akan dipecahkan oleh anak-anak supaya apa? Supaya dia bisa, oh seperti itu masalah yang dihadapi. Nah, sesudah itu, ya umpamanya ya masalah yang dia tidak temukan atau pemecahannya dia temukan, kita bisa bantu. Dengan apa? Dengan memberikan informasi kepada anak bahwa seperti ini jawabannya, supaya anak tidak salah menafsirkan sebuah perkataan. Gara-gara perkataan itu penafsiran itu salah. Luar biasa. Saya kira saya rasa mulai dari strateginya, mulai dari tujuannya, pengembangannya sudah dicapai juga, strateginya sudah disiapkan. Kalau mau dirata-ratakan Pak Sahar, kira-kira misalnya dari angka 1 sampai 10 Pak Sahar masih kategori mana dari tujuan? Alhamdulillah kalau di pembelajaran tadi Pak, kalau saya ambil dari 1 sampai 100, saya ambil di 95-96. Luar biasa. Ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses di kelas nantinya. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan mulai dari observasinya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke. Bersedia. Bersedia untuk siap? Ya.
Satu. Oke. Dua. Taskan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Duduk kembali. Sebelum kita lanjut untuk belajar ini, ada lagi kita berdoa menurut keinginan masing-masing. Doa dimulai. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin mengabsen dulu, ya. Jadi pada kali ini, saya ingin absen dulu, ya, siapa-siapa yang tidak hadir, sehingga kita bisa tahu, ya, teman-teman kita di mana yang berada pada saat dia hadir. Gitu. Jangan sampai ada yang tahu temannya atau yang berdekatan dengan temannya, sehingga apa? Sehingga ya bisa kita memberikan informasi. Oke, di bagian sini siapa yang tidak hadir? Reza. Siapa? Reza. Reza. Reza ada yang tahu kemana Reza? Ada kegiatan. Ada kegiatan lomba di mana? Ada. Oke. Nah, di bagian sini yang di tengah ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Andi April. Andi April boleh tahu di mana dia? Ikut juga lomba di Kajang. Ya, mudah-mudahan ya dengan ikutnya lomba bisa membawa nama baik SMA Negeri 3 Bantaeng. Amin. Oke, di bagian sini nak. Siapa? Fadil. Ada tahu di mana Fadil? Atau ada yang berdekatan rumah dengan Fadil? Oh, sakit. Oke, mudah-mudahan ya teman kita yang sakit ya bisa sembuh, dan kita doakan bersama-sama bagaimana supaya teman kita itu cepat sembuh dan minggu depan bisa bergabung dengan kita di dalam proses pembelajaran. Oke, jadi pada hari ini kita akan literasi dulu, karena ini ada atau di dalam masyarakat perubahan-perubahan apa yang biasa terjadi sehingga kita bisa susun. Ini bisa dikatakan dengan sejarah juga. Karena apa? Karena sejarah bagaimana kita bisa mengingat yang lalu-lalu supaya apa? Supaya nanti ke depan ada perubahan. Ya, perubahan yang positif. Ya, perubahan yang negatif itu selalu terjadi. Jadi kita diharapkan ini sebentar. Ya, bagaimana kita bisa menyusun ya laporan-laporan yang telah diberikan oleh kita, ya. Tugas guru telah memberikan laporan seperti ini kamu buat, sehingga apa? Sehingga terjadi hal-hal yang kita inginkan bersama, ya. Oke, yang terakhir, tujuan pada mata pelajaran hari ini adalah peserta diharapkan mampu mempraktikkan sikap kritis, ya, menghadapi perubahan sosial di lingkungan sekitar. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, ya, atau sikap kita, ya, sikap yang kritis kita sebagai ya peserta didik, ya, untuk apa? Untuk menghadapi perubahan. Ya, perubahan di masa yang akan datang, karena perubahan itu selalu ada. Saya selalu tekankan bahwa perubahan itu selalu ada. Oke, sudah dipahami ini dari 5 tujuan ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah dipahami semua? Sudah? Sudah dipahami? Sudah. Supaya apa? Supaya ya ini semangat, ya. Oke, jadi ya, sebelum kita lanjut, ya, ada beberapa video yang harus kita tonton dulu. Supaya apa? Supaya telah diperhatikan dulu tadi, ya, supaya kalian bisa menjadi lebih baik. Pada zaman dulu, orang tuamu untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat menyurat loh. Lalu lambat laun muncul handphone yang bisa untuk menelepon dan mengirim pesan singkat saja.
di zaman sekarang ini, dengan adanya smartphone yang telah terhubung dengan internet, tidak hanya untuk menelpon atau mengirim pesan singkat saja, melainkan kita bisa mengirim pesan suara, video call, menonton, belanja online, pesan tiket, dan lain sebagainya. Selain itu, tahukah kamu, dulu orang-orang itu melakukan kegiatan jual beli menggunakan sistem barter. Ayo, kamu tahu tidak sistem barter itu apa? Ya, benar. Sistem barter itu merupakan kegiatan dua belah pihak yang saling membutuhkan, menukarkan komoditi yang dimiliki masing-masing pihak. Tapi di zaman sekarang ini, orang-orang melakukan kegiatan jual beli menggunakan uang. Bahkan zaman sekarang sudah ada uang dengan bentuk uang digital loh. Nah, kira-kira fenomena apa sih yang sedang terjadi pada hal tersebut? Ya, benar. Fenomena itu berupa perubahan sosial. Perubahan sosial itu merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat itu biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Perlu kamu ketahui, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial. Yuk kita bahas satu persatu. Kamu tahu masyarakat suku Bugis di Sumatera? Nah, mereka itu contoh masyarakat yang mengalami perubahan lambat seperti tempat tinggal dan tata pencaharian penduduk. Sampai detik ini, masyarakat suku Bugis masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika perubahan sosial itu terjadi secara lambat atau waktu yang lama dalam sistem masyarakat inilah yang disebut dengan teori evolusi. Jika kamu perhatikan dalam dunia fashion masyarakat, yang mana model fashion on the shoulder maxi dress yang tren pada tahun 1990-an kini tren kembali loh di tahun 2022. Nah, ini termasuk teori siklus karena terjadi secara berulang-ulang atau bagaikan roda yang sedang berputar, yang artinya perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Nah, itu tadi merupakan salah satu definisi perubahan sosial beserta teorinya. Gimana? Sudah paham kan sekarang? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Oke ya, sudah ada nih evidence ya tentang apa yang telah kita tadi lihat di depan, bahwa perubahan tidak ada yang bisa menghentikan namanya perubahan sosial. Ya, karena kenapa? Karena itu adalah ya sudah ditentukan oleh Allah untuk diciptakan, dan kita tidak bisa membantahnya. Yang jelas kalau itu yang terjadi, mau apa? Karena itu adalah fenomena-fenomena alam atau geografis yang terjadi di negara kita ini. Oke, jadi kita lanjut ya, perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ya, perubahan apa yang ada di masyarakat? Ya. Oke, jadi saya mengingat ya jawaban dari anak-anakku semua ya, mulai per individu ya. Saya menginginkan jawabannya. Perubahan apakah yang ada di ya, ini? Perubahan apakah yang kamu ketahui di dalam lingkungan sekolah? Nah, saya meminta kepada setiap kelompok atau setiap individu memberikan jawabannya. Sebentar akan jumpa. Oke? Oke, bisa dipahami apa yang dibahas tadi? Bisa? Kalau bisa baru kita bisa lanjut. Kalau tidak ya saya tidak lanjut. Bisa? Bisa. Oke. Ya, kita lanjut. Oke. Satu, tiga. Bagi dulu.
Kayak pas satu. Bagaimana kalau kita untuk menyatukan namanya persepsi kita sebagai warga masyarakat yang memiliki ada keinginan untuk berubah. Oke, kasih teman-temannya satu-satu supaya apa? Supaya dia menulis. Nah, oh apa-apa yang saya berikan tadi, ya perubahan apakah ini? Nah, ini ya. Perubahan sosial apa yang kamu ketahui di dalam lingkungan sekolah Anda? Perubahan apa yang biasa terjadi? Nah, silakan ditulis ya sesuai dengan pemikirannya. Jangan sesuai sesuai individunya, ya. Sesuai dengan individunya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan ya persepsi yang berbeda-beda. Karena setiap orang beda-beda itu perubahannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Oke. Saya berikan waktu yang 2 menit atau kurang lebih 2 menit ya tentang ya. Ini pertanyaannya tadi ya. Perubahan sosial apa yang kamu ketahui di dalam lingkungan sekolah Anda? Perubahan apa yang biasa terjadi? Oke, yang di belakang, tolong ditulis di ada itu kan? Ada yang tidak? Apa? Ada lagi? Sudah? Ya. Perubahan apa yang bisa terjadi? Tolong sebentar baru saya jelaskan ini ya. Sebentar saya jelaskan ini. Kenapa begini kamu anunya, situasinya di atau seperti ini ya. Perubahan sosial. Sambil ya, menulis atau memikirkan perubahan apakah yang terjadi di sekolah saya, ya. Kalau di lingkungan ya, kalau di lingkungan masyarakat sering terjadi seperti ini, ya. Sering terjadi seperti ini, ya. Ini masih tradisional, ya. Ini, ya. Petani masih menggunakan namanya tradisional, karena ini ada yang pokoknya di pedesaan. Tetapi yang ada di perkotaan atau yang memiliki sawah perkotaan itu biasa menggunakan namanya traktor. Karena semakin perubahan semakin maju sehingga ada namanya ya tidak menggunakan lagi menanam pakai tangan ya kalau kita mau menanam padi. Menggunakan namanya ya mesin. Untuk apa? Ya untuk mempercepat pekerjaan kita. Karena perubahan akan terjadi. Ya. Setiap orang beda perubahannya. Oke. Sudah? Oke. Sudah? Oke, tulis saja. Oke. Oke. Kalau sudah, ya. Kita tempel dulu sini sebentar baru kita kupas tuntas. Ya. Kalau sudah nih baru. Oke. Ya. Oke, sudah? Oke, yang sudah tolong ditempel dulu di sini, ya. Tolong tempel di sini, di baris ini. Oke, sudah? Oke, tempel dulu. Di sini. Di bagian ini tolong ditempel di sini. Oke? Ya, iya. Oke. Nah. Oke, kita lagi. Oke. Yang sudah selesai bisa ditempel di sini ya untuk menyatukan namanya persepsi kita. Sebentar kita akan bacakan seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Oke, siapa lagi? Oke? Ya. Oke?
atas nanti dia merasa tinggi dan atas kiri jadi ya pintar. Oke, satu lagi. Ya, oke, iya, ya. Oke, iya. Terus nak punya ada. Oke, jadi iya. Oke, sudah semua? Belum ya? Oke, yang belum nak silakan. Oke, yang belum naik. Kita lagi, yang laki-laki silakan maju. Ah, ini yang laki-laki. Oke, semangat yang laki-laki. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke, sudah? Oke, Bang. Iya. Dempet. Iya. Ah. Oke, masih ada? Apa nih ya? Aduh. Oke, apa nih ya? Oke. Oke, sudah. Oke, jadi kita di sini ya mencari ya siapa yang sama, ya siapa yang sama di sini bersamanya. Nah, ini ya mengikuti perubahan sosial baik itu positif maupun negatif yang ada di sekolah. Oke, nah, ini perubahan sosialnya ya. Nah, yang kedua, mengikuti perubahan zaman yang akan datang. Ya. Ini lagi. Ya. Ini akan mengalami namanya perubahan. Dulu guru menggunakan ya buku untuk mengajar dan menggunakan alat-alat tradisional seperti kapur untuk menulis, ya, sehingga terjadi perubahan yang saya alami. Ya. Dulu menggunakan kapur, sekarang menggunakan spidol atau menggunakan namanya ya PowerPoint atau media sosial. Seperti apa? Ini adalah PowerPoint. Dulu tidak bisa ditampilkan karena kenapa? Karena perubahan sosial belum ada seperti ini. Ya, jadi semakin hari ada namanya perubahan. Oke, di lingkungan sekolah sama. Oke. Perubahan jumlah siswa, perubahan bangunan, perubahan seragam sekolah. Benar ya? Perubahan lingkungan. Baik, kita kasih sampai. Perubahan sosial. Oke, sudah sama. Oke, hampir. Oke, dari ya beberapa yang ada di atas itu hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh teman-teman kalian semua. Kenapa saya katakan hampir sama? Karena ya ada namanya perubahan sekolah, perubahan zaman dulu, ya, perubahan individu. Ya, kalian di sini menulis sesuai dengan kita sendiri sehingga mau mengalami namanya perubahan sosial. Oke? Nah, jadi ada yang tadi bahwa ada namanya sistem jadi pada zaman. Apakah sekarang masih ada atau tidak? Masih. Ya, tetapi di daerah-daerah terpencil. Oke? Nah, selanjutnya ya. Nah, ini pada ada zaman dulu ya. Nah, ini. Karena kenapa? Zaman dulu itu ya pakaiannya atau apa ini? Jilbab itu setengah saja di atas. Tolong diperhatikan dulu ini. Tolong diperhatikan ini ya, karena perubahan ini. Ya. Sekarang ya, karena kita mau adanya perubahan di dalam diri kita, ya harus menutup. Ya, sehingga ada perubahan di dalam diri. Nah, begitu pun juga ya, sekolah dulu ya
perlu kita tahu bahwa sekolah dulu yang sarananya dan prasarananya kurang memadai. Kenapa saya katakan? Karena kita lihat dulu, ya, baik itu lantainya, ya, sepatunya dipakai keran, ya, pakai tegel, bangkunya sudah hampir roboh, kursinya, ya, lebih-lebih lagi karena akan mengalami perubahan. Dulu pada saat saya sekolah itu bangkunya panjang, ya, bukan satu-satu. Kita ini akan mengalami perubahan sehingga ya bisa satu-satu. Pada saat kita kuliah nanti, ya ada lagi perubahan lagi. Diatomi kursi, diatomi meja akan mengalami namanya perubahan. Jadi kita harus mengalami namanya perubahan sosial. Tidak ada manusia yang tidak mengalami perubahan. Jadi harus kita berubah. Apakah itu? Terutama adalah di sisi positifnya. Jadi kita untuk berubah karena kenapa? Karena pasti kita akan mengalami. Oke, perubahan itu. Oke, lanjut. Tokoh-tokoh sosiologi, banyak tokoh-tokoh sosiologi, ya, mengatakan bahwa perubahan sosial seperti apa, ya. Ada beberapa tokoh sosiologi yang telah dikemukakan oleh Selo Sumanja, ya. Menurut Selo Sumanja, ya, diperhatikan dulu ya ke depan tadi supaya kita mempunyai periode sebentar untuk mengerjakan, ya, kalau ada punya jus sebentar, ya. Menurut Selo Sumanja dalam bukunya, ya, Soekanto 2015 menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan atau lembaga-lembaga masyarakat di mana di dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk nilai-nilai sikap, ya, perilaku kita di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Jadi dan dulu memang ada namanya tentang namanya nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang biasa kita lakukan? Ada namanya nilai kesopanan, ya. Itu nilai kesopanan yang paling diutamakan dulu, ya. Sikap terhadap orang lain, sikap terhadap orang tua, sikap terhadap, ya, orang kedua, ya, yaitu adalah guru. Oke, yang kedua tentang tokoh sosiologi itu berbeda-beda, ya. Tokoh sosiologi saja berbeda-beda karena dia pemikiran. Jadi perlu kita pahami bahwa menurut Kins Levis, ya, menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, ya. Misalnya tumbuhnya pengorganisasian atau pembagian kerja, buruh di dalam masyarakat atau kapitalis. Kapitalis itu contohnya adalah orang yang mempunyai apa kalau kapitalis kan? Orang yang mempunyai tanah, orang yang berduit, ya, orang yang punya uang. Sehingga apa? Sehingga terjadilah, ya, atau menyebabkan terjadinya perubahan antara majikan dan buruh. Ya. Majikan dan buruh akan terjadi itu satu paket. Kenapa? Kan saling menguntungkan. Kenapa saya mengatakan saling menguntungkan? Majikan, ya, menginginkan adanya tenaga supaya pekerjaannya cepat selesai, ya. Sedangkan, ya, buruh membutuhkan namanya upah atau gaji atau uang. Nah, itu yang diinginkan. Oke, lanjut lagi, ya. Terakhir, ini menurut Pak Tokoh, ya, menurut John Lewis Gillian, melihat perubahan sosial, ya, suatu perubahan atau cara-cara hidup yang telah diterima. Nah, ini, ya, baik karena perubahan kondisi geografis, apa yang kita bicarakan tadi, itu adalah longsor, ya, banjir. Ini, ya, kondisi geografis, kebudayaan, keadaan penduduk, keadaan penduduk pun juga, ya, itu akan terjadi memang. Karena setiap tahun akan bertambah namanya penduduk kita.
Karena kenapa? Karena 10 tahun kemudian Anda juga sudah begitu, pasti akan bertambah lagi. Dicatat lagi. Umpamanya hanya 20 juta orang menjadi 20 miliar. Karena kenapa? Karena namanya perkembangan selalu ada. Di sini ya keadaan penduduk maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Banyak penemuan-penemuan baru. Yang mana yang dibilang penemuan-penemuan baru? Apa yang biasa ada penemuan-penemuan baru itu? Apa? Teknologi. Salah satu contohnya HP hadiah. Itu adalah salah satu penemuan yang sangat luar biasa. Ya, apa namanya? LCD. Itu adalah penemuan-penemuan. Zaman itu tidak ada namanya LCD di zaman saya. Karena kenapa? Karena akan mengalami namanya perubahan. Jadi jangan takut. Saya tidak pernah menganggap bahwa harus bisa video call dengan lewat HP, tidak percaya. Tetapi namanya perubahan akut saja. Ya. Oke, lanjut. Ya. Hakikat perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi dalam masyarakat disebut dengan perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa. Ya. Terus, ya, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat meliputi perubahan norma-norma, ya, norma-norma atau pola-pola sosial, interaksi sosial. Lihat ini tadi, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Perubahan sosial dapat berupa kemajuan. Kemajuan itu adalah progres. Ya, kalau progres itu berarti naik atau maju. Kalau regres berarti turun. Salah satu contohnya progres. Salah satu contohnya Anda di kelas 2, ya, Anda waktunya kelas 2 itu peringkat 1, ya. Berarti itu namanya progres. Sedangkan naik ke kelas 3 kita menjadi peringkat 4 atau 5. Ya, itu namanya regres. Berarti ada penurunan. Karena namanya manusia pasti gonta-ganti lagi. Kalau kita bagus, rajin, pintar, pasti selalu menempati namanya ada namanya progres. Progres kita ke depannya. Oke. Ini. Oke, berdiri dulu semua supaya kita bisa merileks otak kita, ya. Karena saya melihat ini yang kurang bersemangat, ya. Jadi berdiri dulu semua, ya. Jadi seperti ini, ya. Kalau saya mengatakan, ya, selamat pagi, Anda kutuk 1 kali. Kalau saya mengatakan selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam tidak ada. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita tes dulu. Selamat pagi. Oke, selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Jadi kita harus serius, ya. Siapa yang salah? Saya suruh menyanyi saja. Supaya apa? Supaya pertanyaan dia. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Oke. Konsentrasi langsung. Konsentrasi dulu. Konsentrasi, ya. Jadi jangan, pokoknya harus konsentrasi. Ya, tidak ada yang salah baru kita bisa kembali. Oke, selamat malam. Oke, selamat siang. Oke, selamat sore. Oke, ada di belakang. Oke, satu lagi, ya. Selamat pagi. Oke, selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu.
mau lagi perubahan akan terjadi di dalam diri kita, memiliki namanya ya, faktor dari keinginan kita sendiri. Salah satu contohnya. Coba kasih begini tangannya semua. Kasih begini tangannya semua. Kasih panjang memang ini. Ya, kasih sampainya gini. Sampainya. Mau Anda perubahan terjadi di dalam diri kita dengan niat yang ikhlas. Ya, kasih begini tangannya. Ya, Anda mengatakan. Tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Kita ulang selama kita harus fokus. Kita ingat ya, tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Baru sebentar bedakan. Ya. Ulang 10 kali. Ya. Ulang 10 kali. Tangan kanan lebih tinggi daripada tangan kiri. Oke, diulang. Nah. Ya, ulang ya. Bagaimana? Saya sudah semua. Yang mana lebih panjang? Tadi sama-sama begini. Coba, yang mana lebih panjang? Yang mana lebih panjang? Hah? Yang mana lebih panjang? Yang mana lebih panjang? Ada yang sama, berarti ada yang berbeda. Ya, karena Anda kurang serius, Anda harus serius. Kalau Anda serius, pasti ada perbedaannya. Loh? Kiri lebih tinggi. Ya, terserah dari kamu, mau ke kiri, mau ke kanan, terserah dari kamu. Toh? Karena kenapa? Itu terjadi karena adanya kemauan di dalam diri kita, karena ini ada namanya perubahan yang kita inginkan, sehingga terjadi. Tahu? Nah, coba lihat. Oke? Kamu kanan. Nah, kita kanan. Yang sana kiri. Karena kita ya, harus fokus ya, karena kita mengatakan yang kiri lebih tinggi daripada kanan. Ya jelas kita dalam keadaan serius. Kalau tidak serius dalam diri kita tidak terjadi. Makanya begitu juga perubahan sosial yang ada di dalam diri kita. Kalau kita hanya main-main ya, untuk menghadapi untuk kedepannya, ya begitu juga keadaan kita. Ya. Tetapi kalau kita serius, pasti akan mendapat hasil yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya, ini ada yang saya akan membagi kelompok, membagi sebuah kelompok, atau langsung bisa saya bagi dari kelompok ini supaya oke. Di sana mau kelompok berapa? 4. Oke, yang mana lagi? Yang di sini? 3. Sana? 1. Oke, menjadi 1. Kita di sini? 2. Berarti ada berapa kelompok? 4. Perwakilan dari setiap kelompok itu, tolong silakan naik ke depan untuk tulis di enter supaya apa yang kalian dapatkan. Kata kelompok 1 dulu, ya kelompok 1 dulu, ya kelompok 1 perwakilannya maju dulu. Ya satu orang. Novita, oke Novita. Tulis di situ enter key dari apa yang kita dapatkan. Tulis key enter 2 kali. Oke, kelompok 1 ya. Tulis. Oke. Nah, berarti ini kita materi untuk ya ulang. Oke, jadi materi untuk kelompok 1 di tentang faktor penyebab perubahan sosial. Itu. Ya. Siapa lagi kelompok 2? Ini. Ya. Muti. Ya, silakan maju. Tulis 2 kali tadi. Muti dulu ya. Tulis 2 kali apa yang kita dapatkan karena saya sudah acak ini. Jadi tulis 2 kali. Iya, stop. Oke. Jadi kelompok 2 tolong dicatat Bapak ya. Tadi yang kelompok 1 terkait penyebab perubahan sosial. Tolong dicatat dulu di bukunya. Sebentar baru dikerjakan. Kita ini ya diskusi dulu ya. Kerja kelompok. Oke, jadi kelompok 2 memilih tentang karakteristik perubahan sosial. Ya. Oke. Kelompok 3.
Warga negara pendukung ketiga. Oke. Tulis dua kali tadi. Enter. Ya, satu kali lagi. Oke. Tulis teman-temannya ya. Tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat perubahan sosial. Itu materi kita. Sebentar akan didiskusikan bersama dengan teman-temannya, akan saya bagikan. Kan? Terakhir yang keempat. Dua kali distance. Jadi yang kita dapat yang kita dapat ini ya, tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Berarti sudah ada nih bayangannya tadi. Oh, bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat seperti ini, Pak. Oh, bentuk-bentuk sosial yang ada di sebuah lepas seperti ini, ya. Oh, pendorong untuk saya bisa berhasil, Pak, seperti ini. Perubahan penghambat saya, Pak, pada saat saya seperti ini. Ya. Oke. Jadi, ya, saya akan memberikan kertas Mandarin ya. Untuk apa? Untuk kita kerjakan di setiap kelompok. Jadi saya mengharapkan ya, setiap kelompok itu ya memasukkan namanya referensi. Atau bisa saja diambil di buku. Sudah ada bukunya semua nih? Buku sosiologinya. Sudah ada? Sudah ada. Bisa diambil di buku sosiologi ya, di mana untuk mendapatkan ya ini materinya. Baik itu di buku maupun di internet. Sama kayak apakah sama atau tidak? Karena kenapa? Karena banyak yang memasukkan biasa yang disusun dengan buku. Tetapi menjadi kata-kata kita adalah di buku. Karena ini sudah diresmikan oleh pemerintah sehingga buku ini dikeluarkan. Kalau media sosial itu terlalu banyak yang masuk. Nah, ini sudah diakui oleh pemerintah sehingga ini buku dicetak, dikeluarkan dan dipelajari oleh kita semua. Perubahan saja selalu terjadi, ya. Baik itu di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu ada namanya dulu ya KSP, ya, K13, apalagi kurikulum merdeka. Oke, jadi dari beberapa ini kita harus bisa mengambil referensi di sini. Ya. Oke, jadi setiap kelompok itu ya harus mengambil satu kertas begini. Saya kan, siapa mau memilih? Kelompok 4 lagi kan, kelompok yang lain tadi, ya. Pilih mana? Biru. Nah ini, pakai ini ya. Ya. Sebentar bang, saya kasih dulu. Oke, kasih dulu supaya cantik ya. Kelompok 1, pilih apa? Ada pink, ada hijau. Pink. Oke, tanda dia cewek ya. Dia pink. Kelompok sini. Kuning kelompok 2. Oke. Ya, yang terakhir pilih salah satunya karena ada pilihan di sini. Karena namanya manusia, nah pasti harus memilih. Ada kalau ada pilihannya, tetapi kalau tidak ada pilihannya ya mana yang oke, apa? Hijau. Oke. Oke, ambil. Oke. Jadi yang di sini bergabung kita yang laki-laki bergabung saja di sini di kuning. Kita siapa yang mau jalan lagi? Oke, silakan ini yang Astro sama bergabung sini. Kita bergabung sini. Muti berada di sini. Muti sama apa ya? Ansar, di mana Ansar? Ansar di berapa Ansar? Di sini saja. Di mobil lagi. Astro, kamu sana. Ya. Oke. Oke, silakan. Barang Astro ke mana Astro? Kan Astro ini ya. Di mana Astro? Terus sini, oke, bersama dia, sini. Oke, silakan kasih masuk di situ, ya, materi kita tentang perubahan sosial.
Coba tidak ada. Iya di sini. Biru. Kita warna apa? Supaya kita ini. Oke. Tolong dikerjakan tadi sesuai dengan materinya. Oh, materi apa yang saya dapatkan? Nah, silakan kolaborasi dengan teman-temannya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan memberikan masukan. Jadi, lihat yang ada di bukunya, tulis yang ada di bukunya tentang faktor perubahan sosial. Oke, ya. Nanti ini fungsinya terlalu ya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Saya berikan waktu ya. Paling sedikit waktunya 15 menit paling sedikit. Ya, nah. Oke, silakan dikerjakan selamat untuk kerja tadi. Kelompok 4 tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, jadi kasih di sini ya namanya supaya bagus nih. Nah, ini benar HP untuk bisa di sini supaya tidak terlipat. Ada itu gunanya. Ya. Siapa yang bawa kemenangannya? Bisa duduk teman-teman. Ada pemirsa, ada teman-teman. Tempat duduk saja. Tuh, cantik. Ada ini. Begitu cari ya dengan ya begitu. Cari saja nak ya. Lebih baik gunakan ini ya, supaya cantik. Secantik dengan ya, orang ini. Begitu memang ya karena kenapa? Begitu ya. Umpamanya di sini materinya di apa yang kita dapatkan faktor penyebab perubahan sosial. Harus kerjasama karena apa kalau kerjasama itu kalau berat itu terasa dingin kalau berat ya ada buku Libertas yang ya itu bagus. Ya, sini aja. Oke. Jadi kasih sama di bannya. Semuanya atas bawah supaya apa? Supaya ini dilihat. Oke. Apa yang sudah jadi saya ambil nanti nilainya ya. Bisa per individu, siapa ini yang aktif bekerja di kelompok ini, saya ambil nilainya. Ya, Ahmad Mukti sangat aktif. Ya, ada per individu ya, ada per individu, ada per kelompok. Nah itu tugasnya. Oke. Oke, di sini ya, oke. Bagian sana sudah ya, oke.
Iya. Oke, harus kerjasama nanti semuanya. Ini ruang kuliah ya. Jadi hasil bersama. Jadi cari ibu yang apa kita tidak mendapatkan pengalaman?
Oke. Tiga, oke. Tiga. Pilih. Ya. Oke. Jalan dengarkan teman-teman jadi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Materinya akan yang berjudul faktor penyebab perubahan sosial. Materinya akan dibacakan oleh Faktor penyebab perubahan sosial ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi empat, yaitu 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, terutama lembaga pemasyarakatannya. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru dibedakan atas discovery atau discover dan invensi. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Invensi adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Yang ketiga, pertentangan di dalam masyarakat atau konflik sosial. Pertentangan atau konflik merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial dalam kebudayaan dari dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya revolusi atau pemberontakan, yaitu revolusi atau pemberontakan dalam suatu negara dapat menimbulkan perubahan. Contohnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. baik, bagian B yaitu faktor eksternal akan dibacakan oleh Hasnia. Faktor eksternal, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang, dan angin topan seringkali memaksa masyarakat yang terdampak pindah ke tempat tinggal yang baru. 2. Peperangan. Peperangan dapat mengakibatkan perubahan di antaranya melalui pemaksaan kebijakan dari negara pemenang perang berupa dominasi kebudayaan, politik, dan ekonomi. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial juga disebabkan oleh pengaruh budaya masyarakat lain. Berarti dalam hal ini dua kebudayaan saling bertemu dan memberikan pengaruh. Baik, itulah hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi. Sudah. Kita. Oke, kita jadi. Ya, silakan. Ya, Zoom. Oke, silakan. Ya, Zoom. Ya. Begini nanti. Supaya susah lagi. Oke. Karakteristik perubahan sosial memiliki aspek kehidupan yaitu 3. 1. Menghadapi masalah baru. 2. Kebergantungan pada hubungan antara warga pewaris kebudayaan. Dan 3. Lingkungan yang berubah. Oke. Ada yang mau ditambahkan oleh ini atau sudah dipahami tentang karakteristik perubahan sosial? Kita selaku
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini untuk menjelaskan yaitu materi faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama, faktor pendorong kontak dengan budaya lain. Dua, sistem pendidikan formal yang maju. Tiga, toleransi. Empat, pendudukan yang heterogen. Dua, perkembangan iptek yang lambat. Tiga, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Empat, kebiasaan tertentu dalam masyarakat. Sekian dari kami ucapkan. Sekian dari kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kelompok terakhir ya. Oke. Oke. Iya. Ini adalah kelompok terakhir. Berikan dulu semangat untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dibacakan oleh Ya, silakan. Ya. Perubahan sosial. 1. Perubahan lambat evolusi. 2. Perubahan cepat evolusi. 3. Perubahan kecil. 4. Perubahan besar. 5. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. 7. Perubahan struktural dan perubahan sosial. Baiklah, itu hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, semuanya sudah menampilkan karyanya. Setiap kelompok menyiapkan satu karyanya. Jadi alhamdulillah ya kalian bisa akan mengetahui perubahan sosial seperti apa ya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, terus faktor pendorong perubahan sosial ya, yang karakteristik perubahan sosial ya. Perlu kita paham ya bahwa ya inilah ya, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini tadi ya, tolong dilihat, ini adalah dari kalian yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Siapa? Siapa namanya? Ya, Putri Fatima. Mari kasih dulu. Oke. Saya berikan dulu kepada Pak Nimo untuk menyimpulkan secara keseluruhan. Dengarkan semua teman-temannya ya. Oke. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial. Perubahan sosial sebagai suatu perubahan dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam berupa perubahan sosial dalam ekonomi yang berdampak pada perkembangan. Ya, untuk ya pastinya ya. Jadi silahkan dikerjakan apa yang menjadi bagian pengumuman tugasnya. Saya akan melihat atau plus memberi nilai untuk semuanya. Silakan. Jangan terbebani dengan kehadiran saya. Anggap kami adalah penonton yang akan Bapak Ibu paling
ada sebelumnya sebelum masuk di sini. Tapi sebelumnya ini Pak, mohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah tidak ada di tempat karena ada sesuatu hal yang sangat penting di Makassar. Tapi kerjanya ini hari jadi Dinas Kabupaten Bantai. Selesai pertemuan tadi sekitar jam 10 jam 11 lanjut ke Makassar Pak. Jadi dia bilang sama saya titik tidak ada kita dari BPT besar bergerak insyaallah itu di bawah permohonan maaf Kepala Sekolah. Silakan. Terima kasih banyak. Lanjut Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur kami dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Tapi itu sehingga kami berkumpul kembali di kegiatan pendampingan individu kelima ini. Kemudian salam dan taslim kepada dirinya kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dimulai dari BBIP yang saya hormati adalah Bapak Sekolah atau yang mungkin beliau yang saya hormati rekan Bapak Ibu yang hadir hari ini, terkhusus kepada rekan CGP beserta coachingnya. Bagaimana? Iya. Santai saja Pak ya, relax, jangan seperti yang dibahasakan tadi Bapak, jangan merasa terbebani, mengalir saja apa adanya. Jawab dengan sesungguhnya yang terjadi. Oke, baik, kita mulai Pak. Bagaimana kesiapannya Bapak? Siap. Selalu siap. Alhamdulillah siap. Selama 1 bulan belakangan apa saja yang Bapak lakukan Pak? Alhamdulillah Pak, selama 1 bulan ini berjalan banyak misalnya perubahan dari cara pribadi, cara pemikiran dan secara misalnya pola pendekatan pada anak-anak. Itu penting karena yang saya lihat bahwa substansi perubahan itu dimulai dari kelas. Karena yang kita ingin katakan bahwa keberpihakan itu murid minimal terdistribusi yang baik. Metode yang digunakan yang rata-rata saya pakai adalah metode yang diajarkan CGP itu bagaimana proses berdiferensiasi dan KSE. Itu pun misalnya dari hasil itu kami menginginkan bahwa minimal pola penanganan anak-anak itu dapat lebih meningkat. Bukan untuk bahwa bergerak menggerakkan itu, tapi muara asalnya dari kelompok kecil. Dari kelompok kecil ini akan menjadi efek rantai nanti. Jadi selama 1 bulan ini berarti Bapak sudah menerapkan apa yang telah didapatkan di program-program berat, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, sudah dilakukan. Ada hal apa yang Bapak bisa dapatkan ketika Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya banyak hal ya. Saya dapatkan bahwa ternyata kalau kita menetapkan membagi murid berdasarkan kapasitas bakat dan minatnya itu mudah untuk bagi. Selain itu bahwa penguatan emosional, sosial emosional itu harus senantiasa dikuatkan. Karena persoalannya dan bisa kita pungkiri realitas net generasi sekarang, generasi internet ini rawan sekali kalau tadi keluarga. Jadi penguatan emosional itu kita selalu lihat berangkat dari generasi seperti apa dan kita cari solusi secara berjamaah. Saya selalu katakan bahwa kesepakatan berjamaah itu asalnya dari kegalauan berjamaah. Itu akhirnya bisa menghasilkan suatu kesepakatan. Ya, saya lihat Pak. Ini kan Bapak sudah lakukan di kelasnya, sedang mempraktikkan seperti apa berdiferensiasi. Tapi kesuksesan itu kalau hanya kita sendiri rupanya kurang sempurna ya Pak ya, kurang sempurna. Jadi agar semakin ilmu yang kita dapatkan itu semakin bermanfaat, semakin insyaallah akan menjadi nilai amal jariah di sisi yang maha kuasa, maka tentunya kita sebagai insan pendidik dianjurkan untuk senantiasa berbagi praktik baik terhadap
Jadi apakah sejauh ini Bapak sudah melakukan itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah mulai misalnya untuk menyiapkan, karena persoalannya juga kita punya komunitas, komunitas pelajar. Jadi komunitas pelajar memudahkan kita, apalagi komunitas CGP di sini banyak, ada sekitar 5 orang. CGP masing-masing dalam baru-baru kita membuat suatu visi dan misi. Itu terasa gampang karena persoalannya banyak CGP. Alhamdulillah salah satunya. Dan poin kedua juga misalnya untuk menjawantahkan nanti visi dan misi ini saya akan mudah, karena persoalannya untuk aksi-aksi nyata sudah kita lakukan. Insyaallah nanti tinggal merefleksi dan tidak lanjutkan. Satu kebetulan ya Pak, di sekolah Bapak ada 4, ada 5 CGP ya, alhamdulillah. Artinya semakin banyak teman kolaborasi, teman kolaborasi untuk berbagi praktik baik ke rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Sekolah Bapak akan semakin kaya dengan adanya beberapa CGP yang di sekolah kita ini. Kemudian Pak, kita masuk di bagian studinya. Di modul 3.1 di sana kita belajar terkait dengan pengambilan keputusan. Ya Pak, sebagai seorang pemimpin tentunya kita harus jeli dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, salah satu kebetulan kita di grup penggerak, kita dibekali memang bagaimana langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Terutama ketika kita diperhadapkan dengan 2 kasus. Jadi kasus ada dilema etika, kemudian ada tujuan moral ya Pak. Sejauh ini ada tidak pengalaman Bapak diperhadapkan dengan 2 kondisi ini, apakah dilema etika atau tujuan moral? Selama ini memang tadi kita pungkiri bahwa banyak pengambilan kepentingan bukan berdasarkan yang diambil dari misalnya apakah dilema etika atau moral. Tetapi setelah misalnya mengikuti misalnya beragam materi dari CGP, ternyata kita bisa memilah secara jelas bahwa ini yang termasuk dilema etika dan ini yang termasuk dilema moral. Jadi kalau misalnya dilema etika yang kita lihat bahwa memang sudah ada case-nya, baru-baru misalnya kita merapatkan, ada yang merapatkan misalnya anak-anak itu masuk dalam dilema etika. Dilema etika ini memang harus dipilah dengan baik, harus dieksekusi dengan baik. Jadi ada misalnya 9 langkah digunakan, 3 prinsip dalam 4 komponen lainnya yang bisa dieksekusi. Sedangkan misalnya untuk pendidikan moral, saya rasa tidak perlu langkah strategis seperti itu, karena persoalannya pendidikan moral itu sudah jelas benang merahnya antara salah dan benar. Saya mungkin selalu ada rasa kasihan ya intinya sebagai seorang guru dimanapun itu bahwa rasa kasihan itu pasti ada. Jadi tidak ada guru yang bisa tidak Bapak kemukakan satu contoh real yang Bapak pernah alami terkait dengan dilema etika? Oh iya. Dalam rapat besar kemarin untuk kenaikan kelas salah satunya misalnya. Persoalannya bahwa ada anak yang memang notabene-nya harus dilakukan dieksekusi dengan dilema, harus diberikan suatu 9 langkah. Karena persoalan pertamanya, karena persoalannya adalah anak ini memiliki keinginan besar, tapi ruang lingkungan tidak memberikan dukungan seperti apa. Karena dia membantu orang tuanya, dia harus bekerja misalnya pagi malamnya dia harus bekerja, siangnya dia misalnya tertati-tati masuk di kelas. Jadi kita kasih range waktu, setelah dianalisa dengan baik, setelah dipertimbangkan dengan baik, ada solusi yang dilihat, kita refleksikan hasilnya, kita kasih kesempatan kepada guru-guru yang memiliki sentuhan seperti apa mata pelajaran misalnya, dikasih kesempatan dari suatu supaya apa? Supaya kita lihat bahwa sebenarnya notabene-nya begini, tidak ada misalnya seorang guru itu mendukung. Jadi beri ruang kesempatan untuk mengartikan bahwa manusia itu punya ruang untuk salah, tetapi punya ruang juga untuk mencari substansi kebenaran seperti apa. Salah satunya langkah-langkahnya adalah 9 langkah
kesempatan dengan jangka waktu yang sudah kita tentukan pada persidangan. Yang jadikan patokan. Iya. Ada tidak tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan? Nawaitu baik itu sebenarnya punya tantangan tersendiri. Ya. Jadi pro kontra itu sudah biasa. Tapi cuma masalahnya bagaimana melihat kalau kita berpikir secara berjamaah dengan muat satu kebaikan pasti ada solusinya. Jadi tidak selalu kita lihat. Jadi sudah biasa pro dan kontra. Tetapi intinya adalah yang penting tujuan mulianya seperti apa. Karena passionnya anak bisa jadi tidak dapat di sini, tapi di saat kuliah mereka dapatkan. Nah, jadi kasih kesempatan. Jadi pada intinya adalah ketika kita mengambil sebuah keputusan adalah langkah utama yang harus dipertimbangkan keberpihakan itu yang paling utama. Jadi apapun langkah yang kita ambil terkait dengan lingkup pendidikan, hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah keputusan ini mendukung keberpihakan pada hal-hal yang mendukung keberhasilan dalam mengambil keputusan. Hal yang mendukung keberhasilan dan bisa kita pungkiri, pimpinan itu sangat memberi kuasa besar. Rekan-rekan sejawat itu sangat memberikan kuasa besar. Jadi kalau kita misalnya berdiskusi dengan baik, berkolaborasi dengan baik, saya yakin masalah seperti apa mampu kita atasi. Jadi ekosistem yang positif akan menghasilkan solusi yang positif. Jadi di sini peran utama yang paling utama yang perlu kita temani kolaborasi adalah kepala sekolah, karena dia adalah pemangku kebijakan yang utama di sekolah. Tentunya juga tidak lepas dari rekan-rekan guru yang seperti itu. Oke, Pak. Kemudian Pak, dari sekian banyak yang Bapak jumpai terkait dengan pengambilan keputusan, kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan ke depannya? Insya Allah Pak, setiap keputusan itu pasti ada plus minusnya. Tapi persoalannya adalah memperbaiki diri itu pasti adalah yang terbaik. Salah satunya adalah selalu melihat keberpihakan para murid, analisa masalah dengan baik, beri ruang untuk memberikan kira-kira mengidentifikasi seperti apa. Setelah kita identifikasi seperti apa, kita misalnya lihat masalahnya adalah masalahnya seperti apa. Jadi nuansanya adalah bagaimana melihat nilai keadilan dan peduli itu ada. Jadi nilai paradigma peduli dan keadilan itu harus ada. Karena persoalannya yang itu yang paling penting. Ya. Oke Pak, saya kira itu terkait masalah pengambilan keputusan, terutama di lima etika maupun pendidikan moral ya Pak. Tadi kalau di lima etika itu adalah sesuatu kedudukannya benar. Kedudukannya benar. Di sinilah kesulitan kita mengambil sebuah keputusan. Makanya ditawarkan dalam program guru penggerak ada 9 langkah dalam mengambil keputusan itu. Beda dengan rujukan moral. Rujukan moral Jelas, benar salah. Jelas, cuma terkadang rasa kasihan lebih tinggi ya. Tapi Pak, kita lanjut di awal kalau tidak salah di PI 2 ya Pak ya. Di PI 2 di pendampingan di PI 2 di sana Bapak ditugaskan untuk merancang sebuah program prakarsa perubahan. Ya. Di modul 3.3 itu kembali di di sana Bapak disuruh permantap lagi terkait dengan program prakarsanya. Itu disuruh ulang bagian bagiannya di B dan A-nya ya. Di B dan A-nya. Namun saya yakin Bapak sudah bikin itu karena kan dari PI 2 itu sudah dianjurkan setiap CGP itu bagaimana supaya bisa ada programnya masing-masing. Dan itu juga akan menjadi salah satu output kita di program guru penggerak, bagaimana seorang guru penggerak itu mampu membuat minimal satu program di akhirnya. Dan itu akan ditampilkan juga nanti Pak di panen hasil di lembaga harga 7 itu program kita. Nah, sejauh ini di program yang Bapak sudah lakukan, bagaimana perkembangannya Pak? Alhamdulillah sekarang sudah kita bentuk. Program visi prakarsa saya itu adalah bagaimana melihat berdasarkan rapor sekolah. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat analisa sekolah ini seperti apa, sehingga
bagaimana orasi ilmiah mampu mengembangkan suatu public speaking. Berarti orasi ilmiah ya, ilmiah untuk mengembangkan public speaking siswa. Berpikir Luar biasa. bernalar kritis nanti ke depan. yang tujuan akhirnya mampu mengembangkan bernalar kritis. Tapi Pak bisa diceritakan program ini adalah saya ambil tadi bahwa basic awalnya itu karena persoalan rapor sekolah. Jadi kita harus melihat merefleksi rapor sekolah misalnya seperti apa. Misalnya di sekolah rapor sekolah salah satunya masih agak yang tentang belum maksimalnya adalah kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi siswa itu berangkat dari rasa pedeannya. Rasa pede dan rasa peduli. Kalau rasa pede dan pedulinya tidak tumbuh, makanya misalnya bisa jadi itu akan menghasilkan opsi-opsi lainnya dalam hidup. Bisa jadi mereka di kelas akan merasa minder, lebih peduli kepada HP-nya. Makanya saat itu Prakarsa Perubahan bagaimana kira-kira merancang orasi ilmiah ini sehingga mampu mengembangkan misalnya public speaking. Alhamdulillah misalnya kemarin waktu OSIS kemarin tidak salah pengurus OSIS, kandidat OSIS dipaksakan untuk orasi. Nah, salah satunya untuk plan ke depannya nanti adalah setelah kita bentuk sudah terbentuk ini misalnya untuk nanti akan diinginkan dalam kegiatan itu nanti akan bersifat terlebih siswa per kelas nanti akan disisipkan nanti untuk bisa orasi per kelas tapi setiap sangat mantap, luar biasa sekali programnya apa. Boleh diceritakan tidak Pak, apa yang menjadi indikator utama yang ada di programnya Bapak? Kan tadi Bapak salah satu yang melandasi sehingga mengambil sebuah program ini adalah berdasarkan rapor pendidikan yang katanya yang dimana rapor pendidikan sekolah tadi itu yang masih membutuhkan perhatian adalah di bagian literasi, kemampuan literasi. Apa indikator Bapak di programnya yang sinkron dengan kemampuan literasi? Seperti keterkaitannya kalau koneksinya kalau misalnya dengan kemampuan public speaking yang bagus otomatis bekal untuk literasinya itu nanti ada. Oh iya. Jadi orang tidak mungkin mampu berbicara panjang kali lebar kalau tidak ada referensi yang misalnya dari situ bisa menunjukkan. Selain itu kepercayaan diri. Karena timbulnya misalnya untuk orasi orang bicara di depan itu butuh nyali besar, butuh referensi tambahan. Dan butuh misalnya editor Anda untuk melihatnya sebelum mereka. Jadi program kolaboratif ini harus dari situ makanya saya berpikir kenapa kita misalnya tidak membiasakan dari ini berdiri di depan. Karena persoalannya kan jangan hanya di saat mereka di bangku kuliah disiapkan untuk menjadi seorang orator hebat. Kenapa tidak dari waktu bangku sekolah saja disiapkan? Itu pada saat itu. Jadi output dari kebanyakan anak berliterasi adalah salah satunya bagaimana dia mampu berpublic speaking. Mampu public speaking karena public speaking melatih kepercayaan diri. Sejauh ini Pak sudah sampai di tahap mana penerapan prakarsa perubahan Pak? Insya Allah kita selalu merefleksikan, kita misalnya selalu melihat kira-kira misalnya muatannya seperti apa. Iya. Jadi tahapan-tahapannya kemarin baru sudah diolah, misalnya tahapan kandidat OSIS, itu harus kita melakukan. Iya. Harus orasi depan. Depannya akan kita libatkan semuanya, sudah kita godok, kira-kira misalnya ini akan bersih berdasarkan kelas. Iya. Terkait khusus dengan programnya Bapak yang tadi yang orasi ilmiah untuk public speaking, berarti sejauh ini penerapannya apakah baru sebatas untuk yang mau menjadi pengurus OSIS atau sudah mencakup semua siswa yang ada di sekolah Bapak atau paling tidak yang Bapak ajar? Nah, insya Allah kalau misalnya yang saya ajar di kelas sudah biasa. Jadi kalau di kelas itu misalnya sudah dilakukan per orang itu minimal ada penguatan konsep. Jadi konsep silakan analisa yang baik, silakan pahami yang baik, silakan baca. Jadi dari sini juga Pak, misalnya setelah itu misalnya kita yang tadi mau saya katakan bahwa kita sudah godok suatu rencana keseluruhannya kalau sekolah dan ini akan melibatkan nanti apakah di akhir bulan atau di awal bulan minimal nanti ke kelas itu akan direkomendasikan untuk
4 ke depannya perlu bukti dukung. Jadi seumpama Bapak nanti sudah menerapkan ini program seni perubahan di kelas, atau Bapak yang diajarkan atau siswa yang lain, ini perlu bukti dukung Pak. Paling tidak Bapak ambil dokumentasi, foto atau video, karena ini akan menjadi bukti dukung nanti di kamera Anda, akan menjadi bukti dukung saat penerapan. Oke, saya kira itu Pak terkait dengan program prakarsa yang Bapak sudah kembangkan di sekolah. Tinggal mungkin dikembangkan lagi Pak, kalau bisa yang hanya Bapak dibagi ke rekan sejawat tadi melalui dengan pembelta yang ada di sekolah tadi. Oke Pak. Kemudian selanjutnya Pak, di pendampingan keempat, inti keempat, di sana Bapak ada tugas Pak untuk membimbing rekan sejawat dalam hal coaching supervisi akademik. Nah, di sana kita belajar bagaimana Bapak menjadi sebagai coach kepada salah seorang rekan sejawat yang ada di sekolah ya Pak. Bagaimana Pak, sudah berlangsung atau? Alhamdulillah sudah berlangsung. Alhamdulillah kalau gitu. Tinggal kita refleksikan. Tinggal kita direfleksi. Jadi di coaching untuk rekan sejawat ini melalui 3 tahap Pak. Jadi ada pra-observasi, kemudian ada observasi, kemudian ada pasca observasi, kemudian ada tindakan sebenarnya. Sebenarnya ada 4 ya, karena ada juga RTL. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan seperti apa proses coaching supervisi akademiknya ini? Luar biasa sekali. Persoalannya ini langkah awal biasanya diberikan amanah itu kepala sekolah. Iya. Tapi sekarang kita diberi latih untuk misalnya coaching mereka sejawat. Saya rasa tidak ada masalah seperti apa, apalagi misalnya kami berkumpul dengan masalah. Mudah nanti ikatan emosional juga mudah melihat. Mudah berubah. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Apa yang menjadi poin penting dalam melakukan supervisi Pak? Apa refleksinya Bapak di sana? Poin pentingnya adalah tidak menghakimi. Ya. Jadi tidak menghakimi, biarkan misalnya realitas yang berbicara, biarkan seperti apa, jangan menghakimi, jangan menjudge seperti apa, tapi mencari solusi. Ya, betul. Jadi biarkan misalnya coach yang mencari solusi sendiri. Kita tinggal mengarahkan kira-kira misalnya seperti apa. Hanya menambahkan saja karena persoalannya referensi itu Pak. Nah, mungkin seorang guru memiliki predikat guru tidak bisa mengajar, nggak mungkin kan. Tinggal misalnya mengajar kira-kira seperti apa. Jadi kita share by share istilahnya. Jadi seorang coach itu tugasnya adalah bagaimana dia membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan aktif agar si coachnya ini akan muncul solusi sendiri dan potensinya akan terlihat dan dia bisa kembangkan potensinya sendiri ya Pak ya. Pada saat pra observasi ada tidak hambatan juga? Pra observasi kita masih menarawak kira-kira misalnya metode seperti apa kita kan. Saya sama kalau di misalnya pra observasi saya tanya kira-kira misalnya seperti apa nanti. Jadi kita baru membayangkan saja. Jadi saya sama Sahar misalnya kira-kira seperti apa Pak Sahar misalnya membayangkan nanti di saat saya mengajar seperti ini. Tetapi intinya kan patokan utamanya kan ada gitu. Iya. Tapi biasanya teks dan kontekstual itu biasanya agak beda. Tinggal tidak menyesuaikan saja. Tapi intinya adalah poin diferensiasi dapat dan poin keeksistensian. Dan keterpihakan kepada murid. Kalau boleh saya Pak di bagian pra observasi, apa yang menjadi poin penting yang harus ditanyakan seorang coach kepada guru? Kalau saya melihat adalah proses pengembangan. Jadi misalnya mulai dari tujuan pengembangannya itu yang paling penting. Tujuan rujukan dari tujuan ini akan menghasilkan nanti pola pengembangan seperti apa. Itu salah satu misalnya yang paling penting. Setelah itu adalah refleksi. Setelah kita melakukan pola refleksi dan strategi apa yang digunakan. Jadi setelah misalnya tujuan pengembangan dan strategi. Ya, jadi hal penting yang seorang coach harus gali saat di pra adalah bagaimana tujuannya, pembelajaran utamanya,
kemudian seperti apa pengembangannya, strateginya, kemudian media apa yang tepat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang coach akan ajarkan. Oke, itu terkait dengan pra. Kemudian setelah pra di sana ada observasi ya Pak. Ya, jadi kalau selama ini kapan paradigmanya kita bahwa observasi itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bahkan ketika kita mau diobservasi, baru diinfokan minggu depan si A, si B, guru ini yang akan diobservasi. Kita jadi apa itu, seperti apa, apalagi mau dipersiapkan. Nah, saya harap apa yang menjadi paradigma lama itu Pak, dengan adanya Bapak sebagai guru penggerak, mohon diimbaskan kepada rekan-rekan yang ada di sekolahnya Bapak bahwa ini loh paradigma baru dalam melaksanakan observasi observasi pembelajaran di kelas. Jadi tidak serta-merta kita observasi. Di sana ada pra, ada observasi, kemudian ada pasca dan ada rencana tindak lanjutnya nanti. Ya. Tapi Pak, pada saat pembelajaran di kelas apa saja yang diamati? Saya lihat misalnya yang mulai dari untuk pembukanya, ya, setelah itu kira-kira yang salah sisipan dari diferensiasinya. Kalau pasal itu menggunakan jadi konten yang digunakan supaya misalnya memanggil siswanya untuk menarik solusi. Jadi ada solusi yang bisa dapatkan. Yang kedua adalah selalu kita mengatakan bahwa yang bisa mengukur baik tidak ada seseorang yang telah melakukan itu tidak bisa dilakukan dengan melakukan refleksi. Ya. Tapi intinya bahwa misalnya sama saat bukan persoalan misalnya antara majikan dan anak buah. Tapi intinya adalah bagaimana kita selesai. Ya. Dari paradigma yang dulu melihat bahwa antara majikan dan anak buah itu tidak berlaku. Bukan lagi mencari kesalahan, bukan mencari kesalahan, tapi mencari potensi. Bukan majikan dan anak. Yeah. Jadi tujuan utama praktik posisi sekarang itu Pak, bukan lagi mencari sebuah kesalahan, bukan mencari sebuah kesalahan, tapi mencari potensi dalam diri orang saja. Karena perlu kita sadar bahwa setiap individu punya potensi. Yang sampai selama ini merasa terpungkir sehingga potensi itu tidak muncul, karena yang selalu dicari adalah kekurangan dan kesalahannya. Itu yang selalu terbayang-bayang sehingga potensi diri yang ada pada rekan itu tidak termaksimalkan. Oke, terima kasih Pak kalau sudah dilakukan. Sekarang bagian terakhir adalah kegiatan pascanya. Nah, kegiatan pascanya ini yang Bapak harus lakukan sekarang. Yang harus Bapak lakukan sekarang karena itu yang harus diawasi oleh pengajar praktik, dan kebetulan Bapak juga hadir, mungkin juga sebentar ada masukan dari Bapak terkait dengan kegiatan pasca observasinya. Saya tekankan di sini Pak, santai, relax, anggap sebagai percakapan biasa, ada merasa terbebani dengan hadirnya kita ini, pokoknya relax saja. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Disimpan Jadi saya mulai untuk percakapan kemarin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa sekali. Tadi sampai teriakannya anak-anak itu kemana-mana. Di dalam kelas itu gemuruh. Saking gemuruhnya itu, aduh, banyak yang saya lihat waktunya sudah selesai tapi anak-anak masih teriak. Itu sangat luar biasa. Perkembangan juga keaktifan anak-anak luar biasa sekali. Tapi kira-kira masalah-masalah yang saya lihat menurut Mas, bagaimana tingkat kepuasannya Mas bisa mengajar? Bisa Mas ceritakan kepada saya supaya saya bisa mengikuti jejaknya Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tingkat kepuasan anak itu di saat kita mengajar tergantung dari metode-metode yang kita gunakan di kelas. Metode-metode apakah itu, apa yang biasa disukai oleh seorang siswa, kita bisa aplikasikan di dalam sebuah pembelajaran. Salah satu contohnya umpamanya pada saat dia mau menonton, ya kita kasih dia tentang masalah video, tentang masalah kan kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Perubahan apa yang biasa terjadi di lingkungan
sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, sehingga apa? Sehingga anak-anak tertarik untuk masuk belajar di kita, supaya anak-anak tidak mau apa lagi di setiap pembelajaran kita. Karena kenapa? Karena pembelajaran kita enak menurut dia, jadi enak juga menurut guru untuk memberikan respon yang baik kepada anak itu, sehingga anak ini otomatis walaupun cuma sakit sedikit dia tetap mau ke sekolah. Karena kenapa? Karena dia mengidam-idamkan, oh ada guru yang selalu mengajarkan seperti ini dan ini masih di atas saya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Saya dengan Pak Kepala sendiri ya, mana misalnya siswa itu tidak biasa. Tapi kalau misalnya mau dilihat kira-kira misalnya Pak ada strategi khusus mungkin seperti apa? Karena saya lihat tadi luar biasa sekali. Anak-anak bahkan misalnya lupa waktu loh gara-gara itu. Oke, ada strategi yang spesifik. Oke, ceritakan. Oke, terima kasih ya. Strategi yang saya gunakan itu di dalam pembelajaran itu, saya akan mengumpulkan ya sesuai dengan posisinya ini. Umpamanya ya, ini frekuensinya hanya 60. Kita sesuaikan dengan 60. Oh yang 80 kita sesuaikan dengan 80. Yang 90 kita sesuaikan dengan yang 90. Supaya apa? Supaya dia ketemu di dalam satu kelompok itu. Sehingga apa? Sehingga di dalam koordinasi dengan satu dengan yang lain akan tersambung, ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang diinginkan, apa yang kita berikan itu terhadap siswa itu bisa tercapai. Ya, umpamanya ada ya dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu yang kita percaya untuk materi, maka dia akan dapatkan kenapa? Karena dia memiliki satu komitmen bahwa kita ini satu kelompok, ya. Satu kelompok dan satu pemikiran bagaimana supaya kita bisa maju dan nanti kedepannya perubahan akan terjadi di dalam diri kita maupun di dalam lingkungan kita. Karena perubahan itu akan terjadi, akan dialami oleh siapa saja, baik itu ya kita sebagai tenaga pendidik maupun seorang siswa atau seorang masyarakat yang ada di luar sana pasti akan mengalami perubahan. Perubahannya itu ya dua, di kelompok positif dan negatif. Ada cepat, ada lambat. Seperti itu. Luar biasa Mas. Saya sampaikan bisa kata-kata karena persoalannya saking antusiasnya tadi. Tapi kira-kira Mas setelah misalnya ini kira-kira apa pembelajaran yang paling penting setelah kita melihat tadi Mas kan melihat bahwa membagikan berdasarkan kelompok. Kalau saya ada kelompok misalnya berdasarkan ini, berdasarkan ini. Apa kira-kira misalnya bisa kita pelajari sejak pembelajaran secara umum, kira-kira misalnya kita refleksikan seperti apa dari hasil yang Pak Sahar bagikan tadi. Jadi yang perlu kita refleksikan itu ya adanya keinginan anak untuk mau mengalami perubahan. Sehingga apa? Sehingga anak ini nanti ke depannya lebih baik dari yang sekarang. Karena kenapa? Karena kita manusia biasa, tidak lain dan tak bukan lain, kita pasti akan mengalami perubahan. Ya, karena perubahan itu pasti akan dialami oleh semua, baik kita maupun ya yang umpamanya peserta didik yang lain maupun yang ada di dalam kelas. Karena kenapa? Karena kita manusia Pak ya, kita harus betul-betul belajar dan terus belajar. Karena kenapa? Karena setiap manusia itu pasti akan mengalami masalah. Tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah. Semua manusia pasti akan mengalami masalah. Tetapi di dalam masalah itu berbeda-beda. Tingkat penyelesaian masalah itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung dari orangnya. Kalau dia mau cepat untuk selesai, ya pasti akan cepat. Tetapi kalau dia mau santai atau mau, ya pasti akan lambat. Jadi intinya ada keterpihakan. Ada keterpihakan. Dilihat berdasarkan muridnya seperti apa dan kira-kira misalnya kita mengatakan muridnya seperti apa. Pasal saya rasa pembicaraan kita sudah luar biasa sekali. Saya sudah menangkap beberapa misalnya hal yang belum penting adalah adanya pembagian kelompok lagi berdasarkan tingkatan kehidupannya. Kedua, bagaimana pola kedekatan emosional. Tadi saya mengatakan harus memang seorang guru itu orang memiliki ikatan emosional. Supaya apa? Supaya mereka murid itu merasa seperti apa enak. Bahkan saya lihat dengan sendiri waktunya sampai lupa waktu mereka itu. Kira-kira misalnya yang terakhir Pasar bisa bagaimana? Dan rencana tindak lanjutnya bagaimana ke depannya? Supaya kita misalnya bisa memperbaiki dan bisa jadi sebagai referensi nanti misalnya di saat kita membuat sesuatu pembelajaran seperti apa. Ada rencana tindak lanjut seperti apa? Jadi rencana tindak lanjut saya di masa yang akan datang, saya mengharapkan kepada
pihak yang bertanggung jawab di sekolah harus memiliki prasarana yang lengkap. Supaya apa? Supaya kita mengajar juga di dalam kelas tidak terbebani dengan namanya sebuah sarana. Kita mau menggunakan seperti ini akan ada yang jelas di sekolah menyediakan, maka kita pun juga guru pasti akan senang untuk mengajar, dan kita sebagai seorang pendidik pasti juga memberikan yang terbaik untuk generasi kita. Karena kenapa? Karena generasi hari ini itu akan menjadi pelanjut kita sebagai masa depan. Jadi intinya adalah prasarana yang harus dilengkapi, baik itu dari internet maupun dari alat-alat yang kita gunakan pada saat kita mengajar, ya pada saat kita interaksi dengan siswa, ya supaya apa? Supaya siswa ini mendapat apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dia inginkan. Luar biasa. Saya rasa ini sudah sangat dikatakan bahwa sarana yang mendukung modal utama juga itu harus dipikirkan. Jadi bukan hanya modal manusianya, tapi modal sarananya juga, sarana dan prasarana juga. Saya rasa ini sudah tercover semua. Jadi terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita jelaskan. Jangan selalu poin tadi kita katakan bahwa belajar itu bukan pada hari itu, tapi belajar itu adalah dimulai dari sekarang dan terus belajar sebagai insan. Itu poin yang saya dapatkan Pak Sahar. Terima kasih banyak. Insya Allah ke depan tambah sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah luar biasa sekali percakapan pasca observasinya. Terima kasih Pak Sahar sebagai teman kolaborasi dari Bapak sekalian. Sangat luar biasa sekali. Jadi di sini sudah jelas Pak, bagaimana ketika Bapak sudah bisa melihat perbedaan paradigma lama dengan paradigma baru terkait dengan pelaksanaan coaching supervisi akademik seperti yang Bapak lakukan baru. Bapak sudah bisa merasakan apa yang saya rasakan selama ini, yang mungkin tiba-tiba atasan bilang minggu depan persiapkan RPP, persiapkan ini saya mau masuk, dan seterusnya Bapak sudah merasakan perbedaannya itu ya Pak. Cuma ada sedikit koreksi saya Pak tadi, tapi bukan di coachingnya, di coachnya. Jadi yang pertama itu adalah seorang coach yang harus dimiliki adalah keterampilan merangkai kata untuk bertanya, bagaimana supaya coachingnya itu merasa terpantik sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang mereka alami, apa yang dia alami. Yang saya dapatkan tadi sisi positif semua. Tidak ada pemantik yang mengungkap bahwa hal apa saja yang masih perlu diperbaiki, kekurangan dalam pembelajaran itu. Yang saya dapatkan tadi hanya ujian baru seperti itu ya, kalau bisa kan dalam melakukan pembelajaran pasti ada sisi yang masih perlu diperbaiki. Kalau yang saya tangkap tadi. Kemudian yang kedua adalah sebagai coach syaratnya adalah tidak boleh berasumsi. Tidak, sebagai coach itu tidak boleh berasumsi, tidak boleh memberikan sudut pandang, karena apa memberikan sudut pandang berarti perlu menjadi mentoring. Jadi tapi dalam hal praktek sehari-hari Pak ini tidak bisa dipungkiri Pak, karena karena larut. Kemudian juga tidak bisa dipungkiri kalau coachingnya itu sudah tidak bisa lagi ini, maka tidak bisa lagi menjawab sebuah solusi, maka dengan terpaksa kadang coach memberikan saran atau memberikan sebuah solusi. Padahal dalam coaching kan di dalam berasumsi, di dalam memberikan sebuah jawaban yang dia perlu miliki hanya keterampilan bertanya terus terkait hal apa yang dia inginkan. Tadi yang saya temukan Pak dari awal ini satu nih Pak, di awal sekali Bapak langsung menggambarkan situasi kelasnya coaching. Saya mengamati bahwa saya sangat senang, siswa sangat antusias, siswa lupa untuk bulan apa itu asumsi itu dilarang. Harusnya Bapak membuat pemantik di sana kepada coaching. Bisa tidak Bapak, contoh ya, contoh pertanyaan, bisa tidak Bapak menceritakan suasana kelas Bapak saat Bapak mengajar di kelas seperti apa, sehingga dia sendiri yang ini, lalu muncul lagi pertanyaan ketika mungkin coachingnya menjawab
siswa antusias, siswa ini, kita bisa beri apa yang membuat siswa antusias, Pak? Boleh diceritakan supaya kami bisa berbagi praktik baik dan seterusnya. Selebihnya alhamdulillah luar biasa sekali, Pak. Sudah ini hanya ini bahan koreksi saya, Pak. Kalau ada mungkin sebentar dari Bapak mungkin bisa ada tambahan. Tapi saya lanjut dulu, Pak, sekalian selesai dulu di khusus saya ya. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait dengan komunitas praktisi Bapak di sekolah ya. Komunitas praktisi tentunya kan sekarang setiap sekolah sudah punya kombel, komunitas belajar. Apa peranan Bapak di dalam kombel itu? Semoga Bapak ikut terlibat aktifnya di dalamnya. Ya, walaupun belum semaksimal seperti apa, ya misalnya range waktu dan padatnya ini tapi insya Allah kebebasan kebetulan sebagai ketuanya. Oh, alhamdulillah. Kebetulan di sini banyak ketua CGP, Pak, jadi iya seperti itu. Insya Allah nanti untuk pengibasan itu akan dilakukan, apalagi bekal teman-teman semua ini kalau kita gunakan dengan baik sebagai modal manusianya untuk pengibasan, saya rasa adalah tidak berat untuk sekolah kita lebih baik. Amin. Jadi saya harap apapun yang Bapak dapatkan di program guru penggerak dan dianggap berdampak baik dalam arti positif terhadap murid-murid diibaskan melalui dengan kombelnya, karena ada beberapa keuntungan ketika kita berbagi melalui kombel. Yang pertama di PMM itu ketika kita berbagi dengan melalui kombel, maka penggerak komunitas yang 3 orang itu dari ketua sekretariat sebenarnya itu akan terhitung 36 poin. Nah, kalau Bapak lakukan tiga kali dalam satu semester. Kemudian yang apalagi kalau Bapak atau Ibu menjadi narasumber, narasumber juga ada kreditnya di sana kalau tidak salah 8 ya. Kemudian peserta juga rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah itu kalau tidak salah 4 poin. Jadi daripada mati-matian pergi mengikuti pelatihan di luar sana atau meeting malam-malam yang sekarang itu jadwalnya rata-rata jam 19.30 WIB, mendingan kita saling berbagi saja di